So untuk 3 hari ini, karena itu hari Jumat, kita akan itu praktek ya, mulai praktek di sini dan juga ya, dan itu dari hari ini akan mulai praktek. Setelah kita sudah selesai dengan kelas, akan keluar di jalan dan ya khotbah di sana. Tapi itu hari Jumat kita akan dari pagi mulai ya. Ya. So Jumat dan Sabtu akan praktek. So itu hari Selasa sampai Kamis kita akan belajar di kelas. Dan kita mau belajar itu setengah waktu mau pakai untuk belajar tentang Injil. Karena setiap orang Kristen bisa bersaksi. Tapi hanya orang yang sudah belajar isinya Injil bisa memberitakan Injil. So kita harus mengerti dan dapat pengetahuan jelas tentang Injil. So kita akan pakai 1,5 hari untuk belajar itu dapat satu paradigma itu yang baru mungkin tentang Injil, dan setelah itu kita akan fokus kepada itu masih pengetahuan tapi lebih praktek, lebih fokus kepada hal yang kita bisa pakai. Ya. Apa? Oke. So kita akan fokus kepada hal yang lebih praktik. Bagaimana kita lakukan kalau kita keluar dan lakukan penginjilan, bagaimana kita lakukan. So kita akan lebih praktek, itu cara lebih praktek. So saya mau mulai dengan tanya kalian, apa itu Injil? Kalau kita simpulkan Injil, bagaimana kita bisa dengan beberapa kalimat saja, itu apa itu Injil? Kabar baik? Memang kabar baik apa? Itu ada kabar baik karena sudah ulang tahun, atau kabar baik keselamatan, apa lagi pikir? Kalau ada satu kalimat untuk kasih tahu orang Injil, kalian akan berkata apa? Satu kalimatnya. Kabar sukacita. Oke. Kabar sukacita, kabar baik, keselamatan, apa lagi? Oke, kita lihat mulai di Markus pasal 1. Markus pasal 1. Kalau orang bisa baca ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke. So saya pakai itu terjemahan baru versi 2. Itu sekarang mereka ada versi 2 yang paling baru, nggak bisa beli yang lama sekarang. So itu saya juga baca. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. So kalau kita hanya baca dua ayat ini, kita akan berkata atau simpulkan Injil bagaimana? Apa itu Injil? Injil tentang apa? Tadi Bill berkata berkat itu kabar baik, kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Di sini kalau kita lihat ayatnya, itu jawabnya selalu di dalam ayatnya. Ya.
Matius, Markus 14 dan 15. Uh-huh. Berita Injil adalah kabar pertobatan untuk menuju kepada keselamatan. Oke, itu ayat tentang keselamatan di mana? Itu di mana kata keselamatan? Kalau saya lihat di sini di ayat yang ke-15 bagian B ini katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan Allah ini bicara tentang keselamatan. Oh iya. So kerajaan Allah itu tentang keselamatan. So itu malaikat di dalam kerajaan Allah mereka juga diselamatkan atau Malaikat sudah diselamatkan. Yang baru diselamatkan adalah manusia yang bertobat dan diselamatkan. Oke. So itu maksudnya kerajaan Allah lebih besar daripada keselamatan. Itu kalau kita mau masuk kepada kerajaan Allah, kita harus diselamatkan untuk masuk kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu beda dengan keselamatan. Betul? Oke. So waktu Yesus memberitakan Injil, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia kasih kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan kabar baik tentang kerajaan Allah adalah itu berkata bertobatlah, bukan itu respons kita kepada Injil. Dia berkata harus lakukan bertobat dan percayalah kepada Injil. Tapi Injil apa? Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. So itu Injil adalah kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya itu? Apa artinya? Is there a place I can plug in this computer? Itu apa itu kerajaan Allah? Karena kalau kita berkata Injil yang Yesus memberitakan itu tentang kerajaan Allah, kita harus tahu apa itu kerajaan Allah. Kalau kita mau khotbah sama dengan Yesus kan? So apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah dari ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera. Oke, itu berkata itu di dalam Roh Kudus kita dapat itu, kita tidak maksudnya waktu kita masuk kepada kerajaan Allah, kita tidak lagi fokus kepada makan babi atau tidak makan babi, itu makanan atau minuman, tapi kita fokus kepada itu hal yang di dalam Roh Kudus, itu kebenaran, sukacita. So itu di dalam kerajaan Allah ada sukacita, ada kebenaran, ada itu, tapi kerajaan Allah adalah apa? Kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan maksudnya Yesus. Oke. So itu kerajaan Allah datang dan melalui Yesus Kristus datang. Tapi kalau kita berpikir lebih besar lagi, itu gambar besar tentang kerajaan Allah, kita harus berpikir itu memerintah itu Allah. Itu dia, itu jadi raja di dalam dunia ini. So kalau simpulkan, itu waktu Allah menciptakan manusia di dunia ini, dia masih itu ada kerajaan Allah di dalam dunia ini. Tapi waktu manusia berontak dan tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak dia, itu sudah tidak ada lagi kerajaan Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk melalui mereka dan mereka jadi wakil Allah untuk mengontrol bumi. Tapi waktu mereka sudah berontak sama dia, itu maksudnya pemerintahan Allah itu sudah overthrown? Sudah Melampaui, ya. Karena itu mereka sudah berontak. So dari Adam
sampai Yesus Kristus, itu kerajaan Allah tidak ada di dalam dunia. Itu ada kerajaan Israel, tapi itu beda dengan kerajaan Allah. Kalau kita berpikir, lihat until John. Kita ke Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Silakan baca kalau sudah dapat. Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. So mulai dari awal sampai itu Yohanes Pembaptis datang, itu Taurat, itu Perjanjian Lama atau itu hukum Musa, itu orang lakukan. Tapi waktu Yesus datang setelah Yohanes Pembaptis, itu kerajaan Allah mulai diberitakan. Itu mulai ada pesan yang baru, dan pesan itu adalah Injil kerajaan Allah. Itu kerajaan Allah sudah dekat. Dan karena itu sudah dekat, kita harus bertobat dan kita harus percayalah kepada Injil. Injil apa? Kepada Injil itu kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Itu pemerintahan Allah mau datang kepada dunia lagi, maksudnya. So waktu Yesus datang, dia berkata, itu pemerintahan Allah mau datang segera. Dan karena itu, semua orang harus bertobat dan percaya kepada Injil. Kabar baik ini, kabar sukacita. Tapi tidak kabar sukacita tentang keselamatan. Itu kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Yang itu kerajaan Allah mau dekat. So, itu kabar baik untuk semua orang? Itu untuk orang yang ke neraka, itu kabar baik? Okay. So dari sini kita mau mulai belajar, ini satu hal yang hari ini kita mau belajar, memang itu satu prinsip. Ini tidak tentang manusia, itu tentang Allah sendiri. Itu fokus Injil bukan keselamatan kita atau kebaikan kita, tapi itu kemuliaan Allah. Itu tentang Dia sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. So itu kabar baik kalau kita ke neraka atau kalau kita ke surga, itu kabar baik. Kenapa? Karena Allah sekarang jadi itu raja lagi di dunia ini. Itu kabar baik. Kalau kita berontak dan ke neraka, itu kabar baik. Allah dia memerintahkan. Itu kabar baik. Kalau kita ke surga, itu kabar baik. Itu Allah memerintahkan segalanya. So itu kabar baik. Itu kabar sukacita, itu tentang Allah akan jadi raja lagi. Tapi kalau kita baca di Markus, tadi baca tentang Injil kerajaan Allah. Tapi ada satu lagi Injil, kalau kita di ayat 1. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. So, kenapa itu di ayat 1, satu Injil tentang Yesus Kristus, tapi kalau di ayat 14 dan 15, itu Injil kerajaan Allah. Kenapa di dalam satu perikop, satu pasal, ada dua Injil? Satu tentang kerajaan Allah dan satu tentang Yesus Kristus. Kenapa? Atau memang ada dua Injil? Atau satu Injil? Atau beberapa Injil? Apa ini Injil Yesus Kristus? Injil Yesus Kristus adalah
Okay. So itu beda dengan kerajaan Allah. Injil kerajaan. So ada 2 Injil. Atau ada 1 Injil. So Injil Yesus Kristus dan Injil kerajaan Allah itu 1 Injil atau 2 Injil? Okay, kenapa itu 1 Injil kalau ada 2 nama? Apa? Jerma means became, become a man. Okay, so Allah menjadi manusia dan karena itu Injil kerajaan Allah dan Injil Yesus Kristus sama? Ada 1. Penyebutannya yang berbeda tapi makna fungsinya itu sama. Okay, seperti apa? Fungsi apa? Fungsinya Yesus adalah Allah yang memerintah dalam kerajaan Allah. Dia menjelma menjadi manusia berdasarkan musim. Oke, so kalau dari ayat 14 dan 15 kita tanya, oh ya kerajaan Allah sudah mau dekat, sudah mau datang. Dan kita harus tanya bagaimana akan datang. Dan kita baca di ayat 1. Ayat 1, bagaimana kerajaan Allah datang ke dunia ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa artinya Yesus Kristus? Apa maksudnya Kristus? Yang diurapi. Apa artinya yang diurapi? Artinya dipenuhi oleh kuasa Allah. Oke, dipenuhi oleh kuasa Allah untuk memerintahkan. Itu bukan untuk beritakan Injil, tapi untuk, jadi kalau di perjanjian lama, kalau Daud itu diurapikan, dia diurapikan untuk apa? Jadi raja. So itu dia urapi, itu Raja Daud, dia diurapi dengan minyak untuk jadi Raja Israel. Tapi Yesus Kristus, maksudnya Yesus yang diurapi, dia diurapi oleh Roh Kudus untuk memerintahkan segalanya. Karena itu kita baca setelah dia sudah bangkit dari kematian, dia berkata segala kuasa di surga dan di bumi sudah dikasih kepada saya. Dia sudah jadi raja di atas segala raja. So, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita juga harus berkata tentang Yesus Raja. Itu Raja Yesus Kristus. Karena Kristus, kita selalu berpikir seperti nama saya, Christopher Chapman. Oh, itu seperti Yesus Kristus, Christopher Chapman. Itu bukan. Itu maksudnya Raja Yesus. Setiap kali kita berkata Yesus Kristus, kita berkata Yesus adalah Raja. So, ini bagaimana itu kerajaan Allah datang ke dunia ini, itu melalui manusia. Betul kan? Tapi itu juga melalui Allah sendiri. Karena tadi berkata Allah sendiri menjadi manusia. Supaya karena waktu itu Adam dan Hawa, mereka harus wakili Allah, tapi mereka berontak sama Allah, mereka tidak mewakili Allah lagi. So, Allah tidak lagi ada manusia, dia bisa memerintahkan melalui mereka. Tapi itu sekarang Allah sendiri menjadi manusia supaya dia bisa jadi raja di atas segala dunia. Itu semua orang di dunia ini. So, itu kerajaan Allah juga tentang Yesus Kristus. So, kita harus selalu berpikir, tapi itu bukan Injil keselamatan. Itu bukan Injil bisa ke surga, tidak ke neraka. Itu Injil kerajaan Allah tentang Raja Yesus Kristus. Okay, so itu fokus kepada dia sebelum itu fokus tentang keselamatan kita. So itu bukan berkata inilah permulaan Injil tentang keselamatanmu. Itu berkata ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kita mau tahu ini fokus pertama. Memang kita tahu ada ayat-ayat lain di dalam Alkitab tentang keselamatan. Ada banyak. Tapi kita harus tahu itu fokusnya selalu kepada dia dulu sebelum itu tentang kita.
Karena itu sekarang banyak orang waktu mereka itu lakukan penginjilan, itu mereka fokus kepada orang. Oh sakit, oh itu harus, oh tidak mau ke neraka, mau ke surga. Oh itu ya ini paling itu bagus, akan membantu itu keluargamu. Sekarang beribut, oh dia bisa kasih damai. Itu semua fokus kepada manusia. Itu seperti Allah hanya itu ada supaya bisa bantu orang. Tapi sebelum kita berpikir tentang itu manfaat untuk manusia, kita harus berpikir ini kabar baik kalau mereka semua menolak Injil dan semua ke neraka, ini masih kabar baik. Walaupun mereka tidak dapat manfaat apa saja. Itu karena manfaat adalah Allah sekarang jadi raja di dunia ini. Dia sudah jadi raja lagi. Itu adalah kabar baik. Itu fokus dulu. So itu kepada Allah dulu. Setelah itu ada itu manfaat atau hasilnya untuk manusia. Kalau mereka respon sesuai dengan itu kehendak Allah. Kalau mereka menolak juga ada hasilnya. Tapi hasilnya tidak baik untuk mereka. Tapi itu masih baik. Kalau semua orang di dunia ini ke neraka itu baik atau tidak baik? Tapi itu juga baik. Karena Allah akan dapat kemuliaan, jadi itu hakim yang adil. Itu murkanya akan dinyatakan dan semua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah bisa lihat Allah yang adil, Allah yang kudus. Dia sudah itu kasih murka kepada mereka yang berontak sama dia. Itu juga baik. So kalau kita dari paradigma yang lain, kita harus mulai dengan Allah. Ini Alkitab tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Itu tidak tentang saya dan kamu. Memang ada manfaat kalau kita respon betul, respon benar. Tapi kalau kita tidak respon benar, masih itu kabar baik tentang Allah dan anaknya Yesus Kristus. Ada pertanyaan sebelum kita terus? Silakan. Pertanyaan tentang ayat ini 14 tadi dari Injil Markus. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum Yesus lahir itu kan itu memberitakan itu tentang kerajaan Israel. Saya jadi sebelum Yesus datang itu tentang kerajaan Israel, betul? Itu kerajaan saja. Ya. Jadi saya penasaran dengan bagian ini. Ya. Nanti ketika Yesus tampil, ya baru dia sampaikan tentang kerajaan Allah. Allah sudah dekat. Ya. Berarti di zaman perjanjian baru ini, di zaman Yesus ini itu berbicara tentang kerajaan surga. Betul. Tapi kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama. Karena waktu itu biasa kalau itu Markus akan berkata kerajaan surga atau Lukas kerajaan Allah. Tapi kalau itu Matius sering itu kerajaan surga. Tapi surga itu satu nama untuk Allah sendiri. Mereka tidak mau berkata Allah, mereka berkata surga. Maksudnya siapa duduk di takhta di surga yaitu Allah. So kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama artinya. Okay. So terus? Iya. Ya jadi bagian ini memang sangat menarik sekali bagi saya. Ya karena waktu Yesus tampil ini fokusnya tentang kabar keselamatan saja, tentang kerajaan surga. Tapi pada zaman-zaman sebelum Yesus tampil, sebelum Yesus lahir, itu tuh masih berbicara tentang kerajaan Yehuda, kerajaan-kerajaannya. Iya. Itu belum ada kabar sukacita tentang kerajaan surga ya. Iya, karena kerajaan surga maksudnya bukan kerajaan yang kita bisa ke surga. Ini tidak, waktu berkata kerajaan surga atau kerajaan Allah itu tidak hanya di surga atau di dunia. Itu kabar baik adalah kerajaan Allah, kerajaan surga mau datang ke dunia ini.
Ya, so itu tidak hanya tentang keselamatan, tapi itu tentang pemerintahan Allah di dunia ini. Karena pasti dia duduk di takhta di surga, tapi setelah Adam dan Hawa itu berontak sama Allah, itu manusia sampai waktu itu mereka semua berontak sama Allah dan tidak mewakili Allah lagi. So itu kerajaan Allah tidak di bumi. Itu kerajaan surga tidak di bumi. Kita berdoa waktu doa Bapa kami itu kita berdoa supaya kerajaan dan itu kehendak akan dilakukan di bumi sama seperti di surga. Ini maksudnya supaya kerajaan Allah datang dengan sepenuhnya. So kita berdoa tidak hanya untuk keselamatan, tapi itu untuk pemerintahan surga bisa datang kepada dunia juga. Itu jelas atau mungkin? Jelas kan? Ya kan. Ya. Ada pertanyaan? Jadi saya tangkap bagian ini dan yang tadi saya sampaikan menyangkut pemberitaan Injil itu, saya pertimbangkan jadi satu pertimbangan untuk saya di konsep pelayanan penginjilan. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ini memang meleset, banyak kita tidak berpatokan pada memberitakan Injil tentang kerajaan dan menyampaikan tentang Yesus Raja. Tapi konsep pelayanan ini memang saya bisa dapat dalam penginjilan dengan teman-teman agak meleset begitu. Iya. Mereka berpatokan pada berkat-berkat Tuhan. Yeah. Lalu mereka berpatokan pada kondisi pemerintah. Seperti biasanya saya dapat banyak kali teman-teman orang bisa bahas tentang khusus di pasar itu saja di era. Ini kan meleset sir. Jadi ketika ayat ini dia tampil ayat ini saya sampaikan ini. Saya mengerti maksud dan tujuan pemberitaan Injil ini bahwa harus menyampaikan tentang kabar sukacita dan keselamatan bagi orang yang harus mengerti Yesus datang sebagai Raja dan Hakim. Semua tentang surga. Ya, semua tentang surga. Cuma meleset teman-teman memberitakan Injil ini berpatokan bahwa ketika kalian membawa hidup kepada Tuhan, kalian akan menerima berkat Tuhan. Memang berkat Tuhan sudah kasih. Tapi masalahnya di khotbahnya meleset karena singgung tentang dana khusus. Ya, mencarilah itu kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Ya. Dan hal yang lain, makan, minum, pakaian akan ditambahkan. Tapi kita tidak fokus kepada itu, kita carilah itu kerajaan Allah dulu. Yeah. Maybe whenever somebody's talking for a while, I can just turn the video towards them, or is that good or no? Okay, so kita mau terus melihat itu. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Karena kita itu memang waktu kita khotbah seperti di pasar itu harus tentang surga, tentang keselamatan, tentang hal itu. Tapi sebelum kita berpikir sekarang, saya tidak mau kita berpikir tentang keselamatan, tentang manusia dan manfaat untuk itu kita. Tapi kita harus dulu fokus kepada itu pesan yang itu paling utama adalah apa? Itu tidak tentang keselamatan manusia. So itu Injil, itu pasti tentang keselamatan. Kita nanti akan membahas untuk 2 hari tentang keselamatan. Tapi sebelum kita bahas tentang keselamatan, kita harus tahu Injil paling utama tidak tentang keselamatan manusia. Itu tentang kerajaan Allah. Itu tentang kemuliaan Yesus Kristus. So itu tujuan yang pertama waktu kita memberitakan Injil adalah memuliakan nama Yesus Kristus. Itu bukan untuk dapat jiwa, untuk keselamatan. Paling utama adalah memuliakan nama Yesus Kristus. Kalau orang menerima dan ke surga atau menolak dan ke neraka, tapi kita mau memuliakan nama Yesus Kristus. Itu paling utama. So kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kita tahu ini hari Pentakosta, itu yang waktu Roh Kudus turun setelah Yesus sudah naik ke surga lagi, dia menurunkan Roh Kudus. Dan waktu menurunkan Roh Kudus, yaitu banyak hal yang terjadi dan orang yang Yahudi di Yerusalem waktu itu mereka lihat itu rasul-rasul
berbahasa roh dan berbahasa itu dengan bahasa mereka sendiri, dan mereka lihat banyak hal dan mereka rasa wah itu mengajukan mereka. Ini apa terjadi? Dan Petrus mulai khotbah. Dia bangkit dan dia berkata, ya ini adalah itu untuk menggenapi itu Nabi Yoel, dan itu di ayat 17, dan dia mulai berkata tentang Roh Kudus akan turun kepada manusia dan mereka akan bernubuat, mereka akan lihat mimpi-mimpi, dan itu berkata di 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan dia berkata, hai orang Israel, 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaranya Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Oke, dan dia terus khotbah. Dan saya mau tanya, di mana di khotbahnya dia bicara Yesus mati untuk dosamu? So kalau kalian bisa dapat ayat yang mana berkata itu hal tentang Yesus mati untuk dosa orang manusia. Karena saya tanya begini, kenapa saya tanya ini? Karena kalau kita ke pasar dan kita khotbah dan tidak bicara Yesus mati untuk dosamu, kita pernah khotbah Injil atau belum? Kalau kita tidak berkata Yesus mati untuk dosamu, kita benar-benar itu memberitakan Injil atau belum? Kalau kita tidak berkata Yesus mati untuk dosamu, itu sungguh-sungguh belum kan? Karena itu paling utama kan? Kayak kita lihat, karena ini penginjilan itu yang pertama kali itu orang secara umum setelah Yesus bangkit dari kematian secara umum memberitakan Injil. Itu Petrus. Dia pasti tahu Injil adalah apa. So di mana dia berkata tentang Yesus Kristus mati untuk dosamu atau dosa manusia? Silakan kalau bisa cari di ayat ini. Mana? Di mana? Ya, the preaching of Peter, di mana dia berkata itu Yesus mati untuk dosamu atau dosa manusia, atau dia jadi korban untuk semua dosa, atau hal-hal yang seperti itu. Karena kita selalu berpikir kalau kita tidak bicara tentang salib untuk dosa, kita belum itu memberitakan Injil. Silakan baca. Ayat 22, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. So itu memang bicara tentang Yesus jadi korban untuk dosa kita. Di mana? Itu berkata kalian membunuh Yesus. Ya. Tapi tidak berkata dia dibunuh supaya kita bisa diampuni karena dia mati sebagai korban, dia jadi korban untuk dosa kita, dia mati untuk dosa kita. Tidak berkata itu, berkata kalian jahat membunuh Yesus. So itu bukan ayat ini, itu bicara tentang kematian Yesus, tapi tidak bicara tentang korbanan Yesus Kristus jadi korban untuk dosa. So mana itu berkata tentang Yesus mati untuk dosamu, Yesus jadi korban untuk dosa manusia, Yesus mati sebagai domba Paskah. Itu jawabannya itu tidak ada. Tidak ada. Di Petrus tidak bicara tentang
tentang itu korbanan Yesus Kristus untuk dosa manusia. So itu aneh kan? Itu yang pertama kali itu Injil diberitakan setelah Yesus bangkit dari kematian secara umum. Dan Petrus tidak berkata sama sekali tentang Yesus mati untuk dosamu. Tapi kalau kita ke pasar dan tidak berkata Yesus mati untuk dosamu, kita rasa seperti belum memberitakan Injil. Tapi sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul, setiap kali mereka memberitakan Injil secara umum, mereka tidak pernah ditulis di dalam Kisah Para Rasul Yesus mati untuk dosa manusia. Tidak satu kali pun. Itu aneh kan? Waktu Paulus khotbah, waktu Petrus, Filipus, itu siapapun khotbah, waktu di Kisah Para Rasul, Lukas yang tulis Kisah Para Rasul, dia tidak tuliskan tentang itu korbanan Yesus Kristus untuk dosa. Kenapa? Karena kita akan rasa pasti mereka tahu, dan kita tahu dari itu kalau kita lihat di Roma atau Efesus, kita tahu Yesus mati untuk dosa. Kita tahu itu jelas sekali. Tapi kenapa waktu Lukas tuliskan tentang khotbah secara umum itu tentang Injil, dan dia simpulkan pesan mereka, dia tidak masukkan Yesus mati untuk dosa. Kenapa? Mungkin karena situasi atau kondisi pada saat itu. So mereka karena kondisi mereka takut bicara atau kondisi apa? Dan kondisi di mana pemerintah Roma yang memerintah pada saat itu begitu tegas sehingga mereka menulis secara garis-garis. So mereka maksudnya takut bicara? Tapi mereka semua itu sudah rela hati mati untuk Yesus. Mereka dipukul, mereka berani sekali. Sama sekali tidak takut, mereka berani. Dan kalau mereka tidak berkata itu poin yang paling utama di dalam Injil, karena mereka takut, kita lebih hebat daripada mereka kalau begitu. Karena mereka hanya karena takut tidak berkata itu paling utama, itu poin yang paling utama itu. Tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, kita bisa lihat itu simpulkah itu waktu Petrus mau selesaikan khotbahnya. Dia khotbah, kalian membunuh dia, tapi Allah membangkitkan dia dari kematian. Dan dia sudah dapat kuasa untuk menurunkan Roh Kudus. Dia sudah ditinggikan oleh Allah. Dan kita lihat di ayat 36. Ini ayat yang akhirnya, dan dengan ayat ini Petrus selesaikan khotbahnya. Dia berkata, jadi maksudnya simpulkan semua pesan saya. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dia selesaikan, bawa mic dan dia taruh dan selesai. So apa artinya? Karena ini adalah paling utama untuk waktu rasul-rasul khotbah kepada orang yang belum percaya. Yesus yang kalian sudah salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. So, kenapa ini penting? Dan itu kalau tidak setiap, tapi hampir setiap kali di Kisah Para Rasul, itu Lukas itu tuliskan tentang khotbahnya atau pesan dari rasul-rasul dan penginjil di Kisah Para Rasul, itu selalu mereka berkata Yesus mati, tapi Allah membangkitkan dia dari kematian dan dia sudah jadi Tuhan. Tapi kalau itu pesan itu bahaya di Roma, karena itu harus berkata, how do you say Caesar? Kaisar adalah Tuhan.
Tapi mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Karena itu mereka mati. Tidak karena berkata dia jadi korban untuk dosamu. Mereka mati karena mereka berkata Yesus adalah Tuhan. Tidak berkata Yesus adalah juru selamat. Tapi Yesus adalah Tuhan. Itu pesan yang bahaya. Dan mereka selalu berkata itu. Tapi itu Lukas tidak tuliskan mereka berkata Yesus mati untuk dosamu. Dia hanya berkata, mereka selalu berkata tentang kematian Yesus Kristus, tapi hanya supaya atau sehingga mereka bisa berkata, tapi Allah membangkitkan dia dari kematian. Mereka tidak berkata dia mati untuk dosamu, dia mati tapi Allah membangkitkan dia dari kematian dan kasih dia nama di atas segala nama, jadi raja di atas segala raja. Itu poin yang paling utama di Injil. Kalau kita tidak berkata itu waktu kita khotbah atau memberikan Injil di pasar, kita belum berkata yang paling utama. Kalau kita tidak berkata Yesus mati untuk dosa, ya itu belum lengkap, tapi itu poin utama sudah selesai kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan. Bisa mengerti? Kita lihat, saya baca satu ayat dan kalian bisa kasih tahu saya itu di mana, ya. Mungkin kalian sudah hafal ayat ini dan sudah tahu. Saya tidak kasih tahu alamatnya. Ini tes ujian pertama. Oke. Ujian pertama. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat dan percaya dengan hatimu bahwa dia mati untuk dosa manusia, maka engkau akan diselamatkan. Itu di mana? Saya baca satu kali lagi. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat dan percaya dengan hatimu bahwa dia mati untuk dosa manusia, maka engkau akan diselamatkan. Ingat di mana? Apa? Korintus. Itu nggak ada di Alkitab ini. Kalau ada di Alkitabmu, maksudnya kamu dapat Alkitab yang sesat. Karena nggak ada di dalam Alkitab. Tapi di Roma 10 ayat 9 berkata begini. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah juru selamat, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, bukan percaya dia mati untuk itu dosa manusia, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Itu beda, mungkin beda sedikit kita rasa, tapi itu perbedaan yang besar. Itu beda berkata Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan. Dan itu beda fokus kepada Yesus mati untuk manusia daripada Allah sudah meninggikan Yesus di atas segala nama. Itu beda dengan, oh ya dia mati untukmu, untuk kamu. Itu paling penting adalah kamu. Bukan, paling penting adalah Yesus Kristus dan Allah membangkitkan dia dan kasih dia nama di atas segala nama. Harus percaya itu. Dan kita harus mengakui, bukan Yesus adalah juru selamat. Kalau ke pasar itu kebanyakan orang akan mengakui Yesus adalah juru selamat mereka. Tapi mereka dengan sia-sia berkata Yesus adalah Tuhan karena mereka tidak tunduk kepada dia sebagai Tuhan. Mereka hanya dengan mulutnya, tapi itu hidupnya tidak sesuai dengan itu pengakuan mereka. So kita harus lihat ini berkata yang paling utama, itu poin paling utama di dalam Injil adalah Yesus adalah Tuhan dan Allah sudah membangkitkan dia dari kematian. Itu tentang Yesus. Ada pertanyaan sebelum kita terus?
Kalau enggak kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ini waktu Filipus, kalau saya tidak salah, Filipus di Samaria. Dia yang bawa. Where is it at? Oh, 8. Ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Namun sekarang mereka percaya, so ini waktu dia ke Samaria dan dia memberitakan Injil. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. So dia khotbah tentang apa? Kalau simpulkan, karena di sini itu Lukas yang dituliskan Kisah Para Rasul, dia simpulkan pesan Filipus dengan yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Itu maksudnya mereka memberitakan Injil kerajaan Allah dan Injil tentang Yesus Kristus. Sama seperti di Markus. Betul? Oke, kita baca lagi di Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28. Di mana? Ayat 23. Ayat 23 ini waktu Paulus sudah di Roma, sudah ditangkap dan sudah di penjara, dan dia bisa menerima orang. Dia menerima itu orang Yahudi mau datang dan mereka mau dengar pesan Paulus. Dan ini berkata, kita mulai dengan 23b. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan Nabi-Nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. So dia juga fokus pesannya terhadap kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Dari itu ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Kita bisa lihat itu kepada orang Yahudi. Tapi kepada orang yang bukan Yahudi, itu waktu di 30, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Itu termasuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mungkin pesannya akan berbeda dengan bukan Yahudi, betul? Kita lihat dia 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. So kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul, itu poin yang paling utama. Karena waktu Lukas tulis buku Kisah Para Rasul dan dia simpulkan semua itu khotbah, dia simpulkan, dia selalu ingat yang paling utama adalah Yesus adalah Tuhan, sudah bangkit dari kematian, dia adalah Raja di atas segala raja. Itu kerajaan Allah sudah dekat dengan Yesus Kristus. Ini poin utama kita harus tahu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita berikutnya? Ada pertanyaan? Oke, kalau mau simpulkan Injil di dalam 3 kata, bagaimana? Kalau simpulkan Injil di dalam 3 kata,
Kalau kamu ke pasar dan hanya bisa berkata 3 kata saja, tapi mau memberitakan Injil, akan berkata apa? Tiga kata saja. Yesus adalah Tuhan. Itu adalah Injil. Yesus adalah Tuhan. Kalau mau simpulkan sampai 1 kata, Yesus. Kalau 2, Yesus Kristus. Maksudnya Yesus, Raja Yesus. Yesus adalah Tuhan. Oke? Kalau kita mau lebih lebar lagi, kita berkata, Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh kuasa Allah. Yesus adalah Tuhan, sudah ditinggikan oleh Allah dan sudah dibangkitkan. Itu Injil. Tapi kalau kita lebih lebar lagi, itu Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh kuasa Tuhan, kuasa Bapa, dan dia mati karena dosa manusia. Dan dia mati untuk dosa manusia. Kita bisa taruh di dalam Injil, itu juga termasuk di dalam Injil. Tapi kalau kita mau simpulkan supaya bisa lihat itu poin yang paling utama saja, kita fokus Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Bapanya. Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh kuasa Bapanya setelah dia mati untuk manusia. Mati untuk dosa manusia. So, itu juga termasuk di dalam Injil. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat 1. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepada kamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dan ayat 3 dan 4 akan simpulkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan kalau kita terus baca di pasal ini, kita akan lihat itu tentang, saya lupa di mana, namun itu akan berkata tentang kerajaan Yesus Kristus dan dia sudah duduk dan memerintahkan. Tapi kita bisa lihat di sini, waktu itu berkata di ayat 3, yang telah kau sangat penting, ia bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. So, waktu di Kisah Para Rasul 28 itu berkata, dia memberitakan tentang kerajaan Allah, dan itu menjelaskan tentang Yesus Kristus dari itu ayat-ayat di Taurat dan ayat-ayat di Nabi-Nabi. Pasti dia juga bicara tentang kematian Yesus Kristus. Pasti dia bicara itu Yesaya 53. Tentang Yesus jadi korban untuk manusia dan oleh darahnya bisa dicucikan oleh dosa mereka. So pasti dia bicarakan, tapi waktu Lukas tuliskan di dalam Kisah Para Rasul dan simpulkan, dia tidak masukkan itu fakta atau poin yang itu. Karena paling utama adalah Yesus bangkit dari kematian dan jadi Tuhan. Okay. So itu tidak maksudnya Yesus mati untuk dosa, bukan satu poin di dalam Injil, tapi itu tidak poin paling utama. Itu apa? 31 in Korintus 31 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berharap dengan maut
Dan Tuhan kita, aku katakan bahwa it's more the whole passage. Ya, the whole passage. Tapi kita mau lihat, ya itu memang itu Yesus. Silakan baca. Saudara-saudara itulah yang katakan kepadamu, yaitu orang pun darat tidak dapat berbagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak dapat berbagian dalam apa yang tidak binasa. Bisa benar. Yeah, the whole passage kind of refers to it. Ya, itu. So kita lihat ya itu memang itu Yesus mati untuk dosa kita, itu satu poin dari Injil. Tapi itu bukan paling utama. Itu satu akibatnya. Yesus jadi Tuhan dan dia ada segala kuasa di surga dan dalam bumi. Maksudnya dia ada kuasa untuk mengampuni dosa karena dia mati untuk manusia. Dia juga ada kuasa untuk menghakimi orang karena dia mati untuk dosa manusia. Dia ada segala kuasa. Itu paling utama. Yang kedua, kalau kita respon betul, akan dapat pengampunan dosa. Kalau kita melawan dia, kita akan dapat penghakiman. Tapi paling utama lah, dia adalah Tuhan. Setelah itu ada banyak hasilnya atau akibatnya dari poin yang utama. So, itu memang itu Yesus mati untuk dosa, itu adalah sebagian itu Injil. Tapi saya tanya, itu kalau saya mau baca tentang Injil di dalam Alkitab, itu dan saya hanya bisa pilih satu buku di dalam Alkitab. Saya untuk mengerti tentang Injil, paling bagus saya akan pilih buku apa? Di dalam Alkitab, kalau pilih satu, itu mungkin Keluaran atau 1 Korintus atau apa saja. Kalau saya hanya bisa pilih satu buku dari Alkitab, satu kitab saja. Matius. Orang berpikir Roma. Ada lain? Seringkali orang itu di zaman sekarang akan berkata Roma. Karena berpikir, oh ya mati, dia semua orang pernah berdosa, kita itu upah dosa adalah maut dan Yesus mati dan kita berpikir itu seperti itu jelas tentang Injil. Tapi itu sebenarnya ada 4 di dalam Alkitab. Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus, mereka adalah Injil. Itu mereka fokus kepada Injil, mereka adalah Injil. Dan isinya Injil tentang apa? Saya memang mau tanya kalau saya. Iya. Karena saya kan bilang ada 2 kitab ya. Iya. Iya. Injil Yesus dengan saya ada bilang. Iya. Memang kan sudah punya pilihan begitu. Berarti ini kan ada yang pakai Injil loh. Iya. Injil Matius. Iya. Mereka disebut Injil karena mereka tentang Injil. Mereka demonstrasikan Injil. Dan Injil isinya di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes isinya tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Itu adalah pusatnya. Itu tidak tentang teologi dan itu berpikir ya karena itu dosa, itu pisah dengan Allah dan pisah dengan Allah kita Yesus jadi itu jembatan bisa lewat. No, itu memberitakan Injil adalah Yesus. Itu Allah yang jadi manusia. Dia jadi manusia supaya dia bisa taat kepada Bapanya dan dia kasih firman-Nya dan mereka itu manusia membunuh dia dan dia mati dan darahnya itu dia berkata ini adalah darahku yang bisa cucikan dosamu. Itu dia mati tapi dia dibangkitkan oleh Allah Bapa dan dia ditinggikan dan nanti dia akan datang lagi dan menghakimi orang melawan dia dan menyelamatkan dan membangkitkan orang yang percaya kepada dia. Ini adalah Injil. Itu tentang Yesus Kristus. Itu firman Allah menjadi manusia, dia hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dia mati, tapi Allah membangkitkan dia dan dia naik ke surga. Dia menurunkan Roh Kudus. Dia sekarang jadi raja di atas segala raja. Nanti dia akan datang lagi menghakimi orang berontak dan dia akan menyelamatkan dan membangkitkan orang yang percaya dan mereka akan memerintahkan dengan dia untuk selama-lamanya.
ini adalah Injil. Itu semua di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena itu pertama di dalam itu perjanjian baru. Dan itu kalau Roma atau Korintus atau itu surat-surat yang lain, mereka tulis untuk mengaplikasikan Injil kepada situasi di dalam gereja tertentu. So, kadang-kadang mereka bicara, kenapa di Kisah Para Rasul bicara Yesus mati, tapi tidak berkata dia mati untuk dosa, untuk cucikan dosa. Karena di sana itu memberitakan secara umum kepada orang berontak. Tapi di dalam surat-suratnya bicara kepada orang sudah percaya, sudah di dalam Kristus, supaya mereka bisa lebih mengerti kenapa Yesus mati bisa menyelamatkan saya. So itu bicara banyak tentang salib dan dosa bisa dicucikan oleh darah Yesus, karena itu untuk menjelaskan tentang Injil. Bagaimana bisa mengaplikasikan itu akibatnya dari Yesus jadi manusia dan mati dan bangkit. Itu akibatnya adalah dicucikan dosa, atau dia mati dan bangkit, so kita bisa jadi hidup ciptaan baru di dalam dia. Kita dapat Roh Kudus supaya kita bisa melawan itu keinginan daging dan hidup sesuai dengan keinginan Roh. Itu semua mengaplikasikan itu Injil. Tapi Injil itu didemonstrasikan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang paling utama. Kita lihat itu, mengerti Injil, dan dari itu. Karena itu, kalau kita mau, ini satu hal yang praktik, kalau kita mau lakukan penginjilan secara umum, itu bagus sekali pakai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu seperti Zakheus. Dia mau lihat Yesus, tapi dia terlalu pendek. Dia naik ke sana dan dia mau lewat, dan Yesus berkata, saya makan bersamamu. Dan dia bertobat, saya tidak mau lagi itu mencuri uang, saya mau kasih kepada orang miskin. Yesus berkata, keselamatan sudah masuk di dalam itu rumah ini. Kita bisa lihat itu bagaimana orang bertemu dengan Yesus ini. Atau kalau itu orang yang lumpuh itu, dan dia datang dibawa oleh itu 4 orang, dan dia lihat iman mereka dan berkata, imanmu itu dosamu sudah diampuni. Dan bisa lihat banyak hal itu, bagaimana orang bisa datang kepada Yesus. Dan kita bisa pakai itu, karena itu dituliskan untuk jelaskan Yesus dan untuk kasih contoh-contoh bagaimana orang bisa bertemu dengan Yesus. Tapi satu lagi, dan kita akan akhiri untuk istirahat sebentar. Itu di mana lagi di luar Alkitab, di mana yang itu terkenal, di mana itu simpulkan Injil. Di luar Alkitab, mungkin di dalam gerejamu sering akan baca atau sudah berhafal. Di mana waktu itu, karena waktu gereja mula-mula, mereka belum itu semua surat-surat perjanjian baru, tidak setiap gereja ada setiap suratnya. Tapi mereka ada satu simpulkan tentang Injil. Tahu di mana? Pengakuan iman rasuli. Kita baca ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan, ini bicara kepada Allah pencipta. Dan terus, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilate, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Itu kebanyakan Allah Bapa dan tentang Roh Kudus, pengampunan dosa, tentang itu gereja, tapi kebanyakan tentang itu kelahiran Yesus Kristus, itu kematian Yesus Kristus, kebangkitan, datang kembali, itu semua simpulkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena itu mereka pakai pengakuan itu iman rasuli. Karena itu simpulkan isinya Injil. Injil apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bagaimana datang? Melalui anaknya, Yesus Kristus, Raja kita. So, itu semua disimpulkan di dalam. So, kita kalau berpikir tentang Injil, sebelum kita berpikir tentang teologi, seperti Roma, ya ini orang dipisah. Sebelum berpikir tentang hal itu, kita berpikir tentang, wah, Allah menjadi manusia. Yesus itu hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dia mati karena itu keberontakan manusia membunuh dia. Dan dia mati untuk dosa. Dan dia bangkit karena dia tidak ada dosa. Dan dia naik ke surga jadi Tuhan Raja. Dan dia akan datang lagi menghakimi semua orang dan membangkit orang yang percaya. Itu adalah Injil. So itu tidak satu hal yang kita harus berpikir dan konsep-konsep. Kita berpikir tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Atau fokus kepada itu pengakuan iman rasuli. Itu sudah simpulkan. Dan kalau kita lihat di kisah para rasul, mereka selalu berkata, Yesus datang, kalian membunuh dia, Allah membangkitkan dia, dia sudah jadi Tuhan, bertobatlah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita istirahat untuk 10 menit ya? Saya tangkap ini. Empat Injil tadi dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini itu mereka berpatokan pada kerajaan saya yang memberitakan Injil, menyampaikan tentang apa Yesus sebagai Raja dan kerajaan keselamatan kekal ya. Iya. Berarti itu apa namanya? Di samping ini kita bisa refleksikan dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan itu masuk seperti surat-surat Rasul Paulus di kitab Korintus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kamu telah dipilih dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi dari 4 Injil ini mereka cuma sampaikan tentang dia datang sebagai raja dan menyampaikan tentang kerajaan surga yang kekal ya, dari 4 Injil ini ya. Itu tanya itu, what was the question? That they don't talk about the kerajaan? I mean, this 4 gospel, they are focusing at Jesus is Lord and His kingdom. Yeah. Itu mungkin jadi fokus pertama. Yeah, but no question yet, right? Yeah. Okay, terus? Yeah, that's why dia mau selaraskan lagi to this is that's what. Oh iya, betul memang. Iya. Jadi tadi saya tangkap di bagian yang Injil Markus pasal 1 ayat 14 bilang, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi dari Injil Markus, Lukas, dan Yohanes ini apa namanya berpatokan pada kerajaan dan Yesus datang sebagai raja. Betul. Iya. Yeah. Dan direfleksikan dengan ayat-ayat yang meyakinkan bahwa memang benar dia mati dan melunasi dosa kita, seperti surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, dan di kitab Ibrani tentang persembahan, dia memberikan tubuhnya sebagai persembahan ya, untuk melunasi utang dan dosa kita. Ya. Jadi saya paham sekali bagian yang saya sudah sampaikan dengan 4 Injil ini, itu dia bertujuan kepada Yesus adalah raja dan kerajaan yang kekal. Ya. Karena kalau memang kita sebagai penginjil, kalau kita tidak
memahami konsep dari keempat Injil ini, berarti kita salah konsep dalam memberitakan Injil di pasar. Iya. Betul. Iya. Jadi mungkin ketika kita menyampaikan Injil di pasar tentang kabar baik, itu kita berpatokan pada dia sudah melunasi utang dosa kita. Yang pertama, yang kedua, dia datang sebagai raja dan hakim. Yang ketiga, kita fokus pada keselamatan hidup kekal untuk pertobatan jiwa-jiwa. Supaya jangan meleset pada pemberitaan Injil. Ya. Karena bagian ini kalau kita tidak paham, itu kan meleset, kita khotbah di pasar. Ya. Kita berpatokan pada berkat-berkat, kita berpatokan pada ketika percaya nanti disembuhkan. Ini bukan berpatokan pada kerajaan dengan keselamatan yang kekal. Atau meyakinkan orang pada tempat di mana kita datang bahwa Yesus itu benar-benar dia raja. Dia melunasi utang dosa kita, dan ketika kita percaya kita akan diselamatkan. Ya, dan ini satu penting supaya kita bisa, kalau kita sudah pas fokus kepada keselamatan, kita masih sedikit miring. Karena kita fokus kepada keselamatan, kita keluar supaya orang bisa diselamat, ya. Tapi kalau kita tidak fokus dulu kepada fakta-fakta yang paling utama, kita akan salah mengaplikasikan dan respon kepada Injil. Karena kalau orang hanya berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosamu, bagaimana respon? Percaya. Kalau percaya dapat apa? Hidup kekal. Kalau Injil adalah Yesus mati untuk dosamu, kita bagaimana respon? Percaya aja dan dapat hidup kekal. Tapi kalau Injil adalah Yesus Kristus mati untuk dosamu, tapi bangkit untuk jadi raja di atas segala raja, dan dia akan datang lagi untuk menghakimi orang sesuai dengan firman-Nya, perintahnya dia kasih kepada kita. Bagaimana respon kepada Injil itu? Dulu harus bertobatlah karena dia adalah raja. Setelah itu kita percaya kalau dia adalah raja dan saya sudah memberontak sama dia, saya itu bahaya. Saya harus bertobat. Tapi kalau bertobat tidak cukup. Tapi cukup karena dia mati untuk dosa saya bisa diampuni. Dan setelah itu dan Yesus sekarang duduk di takhta supaya bisa menurunkan Roh Kudus, supaya saya bisa taat kepada perintahnya. Supaya saya bisa tahan sampai akhirnya. So itu beda dengan berkata Yesus mati untuk dosamu, percaya dan ke surga. Dengan Yesus mati untuk dosamu dan jadi raja dan akan datang menghakimi orang, tapi dia sekarang menurunkan Roh Kudus kepada orang bertobat dan percaya dan jalan di dalam dia. Itu beda. So, kalau kita fokus dulu kepada keselamatan hanya pikir ke surga, keselamatan adalah ke surga, tidak berpikir keselamatan adalah dibebaskan dari kuasa dosa supaya bisa jalan di dalam kehendak Tuhan sampai akhirnya. Tidak dengan sempurna karena kita masih ada itu pengantara duduk di sebelah Allah Bapa dan dia bisa cucikan dosa kita kalau kita jatuh. Tapi kita harus terus menerus tinggal di dalam dia untuk berbuah. Itu beda. So kita hanya simpulkan itu dengan Yesus mati untuk dosa. Tapi kita tidak mengaplikasikan betul karena kita fokus kepada itu poin yang salah, poin yang utama. Okay. Saya akan 10 minutes of break time, I've been told by the woman with authority in the back and the sign. So let's pray first. Father, terima kasih untuk waktu ini kita bisa belajar firman-Mu. Terima kasih. Dan saya berdoa supaya waktu kita makan yang sudah disediakan oleh Engkau, saya berdoa supaya kami bisa dapat kuat lagi, supaya bisa belajar lagi dan bisa lebih sungguh-sungguh sembah Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. So, ya kalau kita